Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mengenal tanaman, produk, dan perlakuannya untuk kelas 11 ATPH tahun pelajaran 2022-2023. Baik, anak-anakku, pada elemen pertama kita akan mengenal lingkup tanaman yang diusahakan atau dibudidayakan. Kita mengenal beberapa tanaman sayuran. Tentu dibagi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama adalah sayuran buah. Seperti yang kita ketahui bahwa kita juga melakukan budidaya atau melakukan beberapa budidaya untuk tanaman sayuran. Yang pertama adalah tomat cherry, Solanum lycopersicum, kemudian ada terong yaitu Solanum melongena, kemudian mentimun Cucumis sativus. Nah, untuk yang kemarin ditanam itu untuk mentimun Jepang. Kemudian ada tanaman cabai yaitu Capsicum annum, yang ditanam di sekolah itu adalah paprika. Kemudian berikutnya adalah untuk sayuran polong. Sayuran polong yang terdiri dari kacang panjang, Vigna sinensis, kemudian buncis atau Phaseolus vulgaris. Seperti yang kita tanam pada kegiatan praktik kali ini yaitu buncis Kenya, termasuk ke dalam kelompok atau spesies buncis yaitu Phaseolus vulgaris. Dan yang termasuk sayuran polong berikutnya adalah kacang kapri atau Visum sativum. Kemudian kelompok sayuran berikutnya adalah sayuran daun. Ini tidak semua pasti tahu yang dinamakan sayuran daun, contohnya adalah bayam atau Amaranthus hybridus, kemudian kangkung daran, Ipomea reptans, kemudian kubis, Brassica oleracea, ada sawi atau seisin yaitu Brassica rapa, kemudian sawi putih dan selada atau lettuce. Semua ini tentu saja kalian sudah mengenalinya karena beberapa tanaman ini juga sudah dibudidayakan di sekolah. Berikutnya adalah sayuran bunga. Sayuran bunga contohnya adalah kembang kol atau Brassica oleracea, kemudian brokoli yaitu Brassica oleracea juga, dia varietas italica. Nah, ini untuk tanaman brokoli kita juga sudah melakukan budidaya, ini termasuk kelompok sayuran bunga. Berikutnya adalah sayuran umbi, terdiri dari wortel atau Daucus caurata, kemudian kentang, Solanum tuberosum, dan lobak, Brassica rapa. Ini semua tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di dataran tinggi. Mungkin nanti kalian akan melihat bagaimana persyaratan tumbuhnya, kemudian juga akan melihat bagaimana morfologi dari tanaman-tanaman tersebut. Berikutnya adalah sayuran batang. Untuk sayuran batang contohnya adalah rebung atau Dendrocalamus asper dan asparagus. Asparagus ini sudah dua periode tanam. Pernah kita menanam untuk asparagus yaitu varietas americana. Hanya sayang untuk sekarang belum bisa dibudidayakan kembali kemarin karena ada beberapa kendala yaitu faktor cuaca karena kita menanamnya di on farm atau di lahan pertanian luas, tidak di greenhouse. Berikutnya adalah morfologi dan persyaratan tumbuh. Kita ketahui bahwa morfologi tanaman itu sangat berguna untuk mengidentifikasi tanaman secara visual, sehingga keanekaragamannya dapat dikenali. Morfologi itu dapat dilihat dari bentuk fisik dan struktur tubuh tanaman, misalnya bentuk daun. Bagaimana bentuk daun tomat, kemudian kita bandingkan bagaimana bentuk daun cabai misalnya, kemudian batang, akar, bunga, dan buah. Kalian bisa mengidentifikasinya, kemudian dibuat dalam tabel yang sudah disiapkan. Kesehatan tumbuh tanaman dipengaruhi oleh satu faktor genetik, yaitu sifat atau karakter yang diturunkan kepada turunannya dan berada pada setiap sel tanaman. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan. Kondisi eksternal yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan tanaman. Contohnya, cahaya. Berapa persen tanaman tersebut membutuhkan cahaya. Kemudian suhu. Di berapa derajat Celcius tanaman itu bisa tumbuh dengan baik dan dengan sempurna sesuai dengan persyaratan tumbuhnya tentu saja. Kemudian di ketinggian berapa meter di atas permukaan laut untuk tanaman tersebut bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian tanah, bagaimana kesuburan tanah, bagaimana
nutrisi-nutrisi atau kandungan yang ada di dalam tanah untuk menunjang pertumbuhan tanaman, kemudian pH dan kelembaban. Kemudian berikutnya adalah mengenal produk tanaman. Ada beberapa jenis produknya. Kalian tulis mulai dari produk apa saja yang diuraikan di atas, atau produk apa saja yang ditanam di sekolah tentu saja, dan bentuk produk. Artinya, produk apa saja yang bisa dikonsumsi. Misalnya untuk bayam, tentu saja dia adalah daun. Mengapa? Karena bayam itu adalah termasuk ke dalam sayuran daun. Kemudian tomat. Tomat yang diambil adalah buahnya, tapi tentu saja tomat bukan tanaman buah, tapi dia tanaman sayuran buah. Kemudian wortel. Wortel itu yang diambil produknya tentu saja umbi. Banyak kalian yang menuliskan bahwa wortel yang diambil adalah buah. Tentu saja wortel itu termasuk tanaman sayuran umbi karena yang diambil atau dikonsumsi adalah umbinya. Dan asparagus itu adalah batang atau tunasnya. Kemudian berikutnya kalian tulis nomor produk-produk apa saja yang ada yang ditanam di sekolah, kemudian bentuk produknya ditulis apa yang dikonsumsi dari produk tersebut. Kemudian elemen yang kedua, mengenal lingkup produksi dan pelayanan yang berhubungan dengan perusahaan tanaman. 1. Bentuk pelayanan perusahaan tanaman. Ada 4 bentuk dasar usaha, yaitu perusahaan perorangan, kemudian persekutuan, perseroan atau badan hukum, dan koperasi. Lingkup pelayanan tersebut meliputi penyedia benih sayuran, pengepul hasil sayuran, dan pemasaran baik dalam maupun luar negeri. Nah, untuk yang di sekolah itu hasilnya kita atau dipasarkan kepada kerjasama dengan industri atau juga dengan jejaring dengan alumni. Beberapa alumni kita bekerja sama di dalam pemasaran atau order dari beberapa produk yang ditanam di sekolah. Kemudian informasi produk dan bentuk pelayanan. Informasi verbal adalah informasi yang berupa tulisan, berwujud uraian atau ulasan, disampaikan artinya informasi bahwa kita memproduksi suatu tanaman yang bisa disampaikan atau bisa terhubung dengan beberapa konsumen, sehingga mereka tentu saja akan order ke sekolah atau order kepada kalian sebagai peserta didik yang bisa melakukan penanaman untuk produk tersebut. Kemudian pencatatan dan mengkomunikasikan hasil identifikasi produk. Pencatatan adalah kegiatan penulisan semua hal yang berkaitan dengan aktivitas. Jadi, kalian melakukan pencatatan beberapa hasil identitas dari produk. Kemudian tujuannya itu untuk mengumpulkan dan mengorganisir data atau informasi, kemudian menyediakan informasi atau data yang bisa digunakan untuk pengembangan. Nah, bagaimana mengkomunikasikan? Tujuannya adalah menciptakan pengertian yang sama atas setiap pesan dan lambang yang disampaikan, kemudian merangsang pemikiran pihak penerima untuk memikirkan pesan dan lambang yang diterima, melakukan tindakan yang selaras sebagaimana diharapkan dengan adanya penyampaian pesan tersebut dan dipahami oleh orang lain. Jadi mengkomunikasikan antara yang memberi komunikasi dan yang menerima itu terjadi timbal balik sehingga mereka mengerti apa yang kita pasarkan atau apa yang kita orderkan dari beberapa produk yang kita tanam. Nah, beberapa bentuk komunikasi ada tertulis dan ada juga komunikasi lisan. Itu saja paparan dari Ibu kali ini. Beberapa tugasnya yaitu tadi melakukan tulis beberapa produk yang ada di sekolah, kemudian kalian buat apa yang dikonsumsi, kemudian kalian juga buat untuk bagaimana mengkomunikasikan sebagai bentuk pada pemasaran. Itu saja pertemuan kali ini, nanti kita lanjutkan dengan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.